Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, cinta Yesus. Sekali lagi ya Kak Tata ya. Oke Kak. Apa kabar hari ini? Baik, cinta Yesus. Kita terpuji. Yeay. Oke, terpuji nama Tuhan kita di hari Minggu. Hari ini kita kembali boleh beribadah. Iya Kak. Kak Tata apa kabar? Baik sekali dong Kak. Baik Puji sekali. Tuhan. Teman-teman di rumah juga pasti baik. Nah, biasanya kalau kita mau beribadah, awal itu kita mau ngapain ya? Kita harus apa ya? Harus sudah siap Alkitabnya, Iya, siap betul, siap dirinya, jangan lagi ada yang main-main, jangan lagi ada yang lari-lari. Duduk Iya. yang tertib. Oke. Sekarang kita akan mengangkat pujian kita. Pujiannya senyum dan bermuka gembira. Oke, mana senyumnya? Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya Kak Tata ya. Oke, Kak. Semuanya senyum. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke Kak, kita mau berdiri dulu dong Kak. Ya, kita boleh. Kita mau angkat satu pujian kita lagi. Teman-teman di rumah silakan bangkit berdiri. Iya. Kita angkat pujian kita. Anak monyet di Anak atas monyet. pohon. Udah lama loh kita nggak nyanyi lagi nih Kak Tata. Iya Kak. Anak monyet biasanya di mana ya? Di pohon Kak. Di atas pohon. Anak monyet di atas pohon. Anak burung. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Yang panjang muka namanya apa ya? Gajah Kak. Kuda. Panjang muka namanya kuda. Panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi ya. Anak monyet di atas pohon. Anak Monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang. Panjang muka namanya kuda. Panjang hidung. Panjang hidung Namanya gajah. panjang tangan Itu pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Oke adik-adik semua, silakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, karena Kau masih memberi kami nafas kehidupan ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan
sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing ya Bapa, dan kami dapat mengikuti ibadah kami ya Bapa. Berilah kami hati dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menyimpannya dalam hati dan pikiran kami. Haleluya-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang kita memuji nama Tuhan dengan lebih tinggi mana? Kasih Yesus atau langit ke atas? Kasih Yesus dong. Kasih Yesus ya. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit. Kita akan pujian kita setinggi-tingginya langit. Oke. Kalau bisa adik-adik berdiri semua ya. Ya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi dong Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita angkat pesan kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Bikin gerakannya juga ya kan Bikin Kak Sisma? gerakannya dong. Oke. Tuhan Yesus Allah yang luar. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia amat aku cinta. Oke. Hari ini kata di ibadah kita hari ini kita akan belajar tentang kaya akan pengetahuan. Oh iya Kak. Menjadi anak-anak Tuhan yang kaya akan pengetahuan dan juga anak-anak Tuhan yang up to date. Kak. Gimana ya caranya menjadi anak-anak yang up to date? Apa kata firman Tuhan tentang up to date?
Nah, sama seperti yang kita nanti kita dengarkan dari firman Tuhan, seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Amsal 20 ayat 10. Ya, sekali lagi ya. Amsal 2 ayat 10 bunyinya, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Sekali lagi ya Tata ya. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Apa yang menyenangkan hatimu? Hikmat, Kak, dan Hikmat. pengetahuan. Ya, yang menguasai hati kita juga hikmat dan pengetahuan. Dan Benar, kita, Kak. dan kita menjadi anak-anak zaman sekarang yang harus berhikmat dan berpengetahuan dong, Kak. benar sekali. Kita mau angkat pujian kita, aku anak Tuhan zaman sekarang. Dan setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, silakan bersiap ya. Gerakannya masih ingat Kak Tata? Masih ingat dong, Kak. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Sekali lagi ya, aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik lagi, asik lagi, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan memulai pendengaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang baik yang tetap menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih tetap menyertai kehidupan kami, sehingga kami menjadi baik adanya. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkata-kata kepada hamba-Mu, dan firman-Mu boleh didengar dengan baik oleh anak-anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin.
Salam. Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita baik adanya. Sehat-sehat ya. Jadi kita akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita membacakan dari kitab Daniel sebagai bacaan remaja ya. Kita bacakan dulu kitab Daniel. Saya akan bacakan coba yang remaja. Anak tanggung juga sudah boleh lihat, buka Alkitabnya. Daniel 1 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ini bacaan remaja yang menjadi renungan kita ya hari ini, diambil dari kitab 1 Korintus. Buka Alkitabnya semuanya, anak kecil ya yang sudah pintar membaca. Mari buka Alkitabnya 1 Korintus 1 ayat 5. Oke, sudah dapat? Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saya ulang sekali lagi ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Salam semuanya. Luar biasa, hari ini kita berbicara tentang kekayaan ya. Kekayaan. Mungkin kalau ditanya kita senang enggak jadi orang kaya? Pasti jawabnya senang dong. Ya, senang nggak kita jadi orang kaya? Pasti jawabnya senang. Kenapa senang? Karena biasanya jadi orang kaya itu enak gitu. Tapi hari ini kita berbicara tentang kaya pengetahuan. Biasanya kalau orang kaya pengetahuan itu biasanya adalah orang yang pintar, ya, orang yang bijak dan orang yang bijaksana. Yang dihasilkan dari kaya pengetahuan itu orangnya pintar dan bijak. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Tadi kalau kita lihat ya bagaimana raja ya, seorang raja memanggil bawahannya supaya apa? Dites satu-satu. Menjadi diangkat di tengah-tengah pemimpin di kerajaan. Tadi kalau kita lihat siapa saja yang dipanggil, ada salah satunya di situ Daniel. Ya. Ada Daniel. Kalau kita lihat tadi di situ ada Sadra, ada Misael, ada Daniel, ya. Ada Azaria. Dia dipanggil. Untuk apa? Mereka itu dipanggil satu-satu untuk melihat bagaimana mereka punya pengetahuan tidak. Ya. Kalau kita lihat bagaimana mereka dipilih, Daniel terpilih menjadi pemimpin pada waktu itu. Ya. Daniel dipilih meskipun
Daniel kita tahu yaitu dia hidup di pembuangan di Babel. Tapi dia terpilih. Kenapa? Ternyata Daniel ini adalah orang yang kaya akan pengetahuan. Meskipun dia bukan orang Babel itu sendiri, bukan bangsa Babel itu sendiri. Meskipun dia hidup di pembuangan. Coba kita bayangkan ya. Biasanya orang-orang yang dipilih itu adalah orang yang mungkin bisa dikatakan, oh ini adalah orang penduduk setempat. Ya, dia bangsa di Babelonia. Tapi Daniel tidak. Kenapa dia dipilih? Karena dia punya pengetahuan yang luar biasa. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Jadi anak-anak sekolah minggu semua, tadi kalau kita lihat bagaimana Allah, ya, Allah kita yang luar biasa. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Di dalam Dia, yaitu di dalam Allah. Jadi siapa yang hidup di dalam Allah, dia menjadi kaya, ya. Dia menjadi kaya. Kaya dalam hal apa? Dalam segala hal luar biasa, ya. Kaya dalam segala hal luar biasa. Lalu apa yang dikatakan tadi dalam 1 Korintus? Kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Coba. Kadangkala untuk berbicara saja, untuk berkata-kata saja kita susah. Makanya kalau ayo ada gurunya bilang coba sini berdiri ceritakan, coba kamu ceritakan pengalaman kamu. Mungkin ceritakan selama pandemik, ada mungkin di sekolah ya gurunya bilang tugasnya ya kirim video menceritakan ya, menceritakan pengalaman selama pandemi. Mungkin agak kebingungan ya, aduh gimana sih gitu. Tapi di dalam Allah itu sendiri kita menjadi kaya. Kaya dalam apa? Kaya, tadi kalau kita lihat ini tidak kaya dalam segala hal. Kaya dalam apa tadi? Dalam perkataan. Ya, kita bisa berkata-kata. Bukan karena kehebatan kita. Kita bisa berkata-kata karena Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Yang tadinya kita tidak tahu, ketika kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita bersedia menjadi anak Allah, kita akan diperkaya. Luar biasa ya. Luar biasa Tuhan kita. Jadi alasan kita bagaimana? Apakah kita masih mau menjauhkan diri dari Tuhan? Tentu tidak ya. Kita akan hidup tetap dalam Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya apa? Jika engkau di dalam aku, maka engkau akan menghasilkan buah. Ya, kalau engkau dalam aku, maka engkau akan menghasilkan buah. Engkau akan berbuah. Apa yang dihasilkan? Buah apa yang dihasilkan ketika kita ada di dalam Tuhan? Buah-buah roh. Mungkin ini sering ya, yang sering kita baca mungkin. Kalau sudah anak tanggung, anak remaja pasti dia tahu ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, ada kasih di situ dihasilkan ya. Ada damai, ada sukacita, ada 9 buah-buah roh itu. Bisa dihasilkan ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita menjadi kaya. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi dari manakah sumber pengetahuan kita? Yaitu dari Allah. Makanya dikatakan dalam kitab Amsal 1 ayat 7. Ya. Dari mana? Yaitu dari Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Coba yang anak balita, anak kecil ya. Sepertinya kalau ini sudah bisa dihafal dong. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah, coba
Bagaimana? Ya, takut akan Tuhan itulah sumber pengetahuan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita tahu apa tanggung jawab kita. Anak-anak remaja, anak-anak tanggung, sering sudah saya ingatkan pada masa pandemi ini, maka apa yang sering terjadi di dalam kehidupan belajar anak-anak dari daring, dari rumah? Ya, apa? Banyak pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang kita terima. Mungkin dari gadget, mungkin kalau ditanya Google kita tahu banyak pengetahuan. Tapi bagaimana pengetahuan itu? Pengetahuan yang kaya akan pengetahuan yang dari Allah itu membuat kita menjadi bijaksana. Membuat kita menjadi pintar, menjadi bijaksana. Kalau orang yang bijaksana mengerti bagaimana menempatkan pengetahuan itu dalam kehidupannya. Kalau dia tahu, ya, menempatkan pengetahuan dalam kehidupannya berarti bagaimana? Dia tahu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Ya, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Mana yang bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat maka tidak akan dilakukannya. Ya, yang bermanfaat saja dilakukannya. Gitu. Jadi apa? Ya, mungkin banyak yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan-pengetahuan. Sekarang kalau kita lihat yang tadinya kita tidak tahu IT, tidak bisa menggunakan mungkin terlebih lagi orang tua ya yang tidak bisa menggunakan IT, sekarang sudah semakin pintar. Dengan belajar daring anak-anak dari rumah, ya orang tua sudah pintar. Begitu juga anak-anak semuanya, anak-anak sekolah minggu, ya sudah bisa dia rekam video, kan gitu. Anak-anak TK juga suka sekarang disuruh memperkenalkan diri, anak-anak TK. Disuruh anak-anak SD disuruh sekarang memperkenalkan semua anggota tubuhnya dengan mengirim videonya. Ya, kan berarti kaya akan kata-kata. Kalau kita tidak bisa berkata-kata, maka kita tidak akan bisa mengirim video kita, kan gitu. Jadi kaya pengetahuan ini luar biasa, ya. Jadi apa upaya kita untuk memperkaya pengetahuan ini, kan gitu. Enggak mungkin pengetahuan itu datang sendiri dia. Bim, salah bim, maka langsung pintar. Enggak ada. Ada istilah, ya, lancar kaji karena diulang katanya. Jadi pelajaran kita juga ya bisa kita mengerti kalau kita ulang. Makanya ada istilah mengatakan lebih baik ya 5 kali 2 daripada 2 kali 5 ya. 5 kali kita belajar dalam waktu 2 jam daripada 2 kali belajar 5 jam. Coba bayangkan, pasti stres kita kan. Kalau 2 kali saja umpamanya, udah hari ini karena masa pandemik ini, kata gurunya, saya akan memberikan pelajaran hanya dalam waktu 2 hari saja. Tapi dalam 2 hari, anak-anak ibu semuanya, kata gurunya, dalam 2 hari, ya 1 hari belajar 5 jam. Coba bayangkan, 1 hari belajar 5 jam dari pagi coba. Tidak boleh bergerak, harus di depan handphone atau di depan laptop atau depan komputer 5 jam. Wah, pasti pusing dong, ya kan? Pusing. Apalagi anak balita disuruh 5 jam duduk. Aduh, gimana anak-anak balita? Capek enggak tuh? Enggak mungkin. Pasti kita haus, ya kan? Pasti lapar. Ya. Makanya coba bayangkan kalau 2 kali 5, ya. Coba. 2 jam tapi 5 kali. 5 hari. Makanya dibuat ada jam sekolah kan gitu. Dari jam sekian sampai sekian, ada jam ini tidak melulu. Oh, kalau kita belajar normal juga kan gitu. Tidak ada pelajaran. Dari jam 8 sampai jam 1,
matematika, pasti pusing deh kepala kan gitu, pusing. Mungkin anak-anak balita juga dari jam 8 pagi sampai jam 10, 2 jam hanya mewarnai saja, bosan, pasti bosan kan gitu. Tapi ada diatur bagaimana? Oke, kita 1 jam pembelajaran, makanya dibuat tuh kalau anak TK 1 jam pembelajarannya berapa menit ya. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Tidak semua ya. Kalau anak SD berapa menit, kalau anak SMP, anak SMA berapa menit 1 jam pembelajaran. Kenapa? Supaya disesuaikan, supaya tidak bosan. Jadi cara kita mengupayakan memperkaya pengetahuan kita itu dengan sering belajar ya. Belajar. Karena apa? Pengetahuan itu semakin banyak belajar, semakin banyak kita nggak tahu. Jadi karena semakin banyak kita tidak tahu, maka semakin bagaimana timbul keinginan kita supaya kita bisa tahu, kan gitu. Timbul keinginan kita supaya kita bisa tahu. Dari mana kita belajar? Apa yang kita lakukan tadi? Membaca buku. Ya kan sekarang ada media-media, ada lagi Google, ada kita lihat dari internet. Banyak sekali sumber untuk bisa kita berupaya supaya kita mampu belajar. Supaya kita memiliki pengetahuan. Itulah upaya yang harus kita lakukan. Jadi siapa yang malas? Siapa yang malas membaca? Siapa yang malas berlatih? Akan ketinggalan. Jadi di zaman sekarang ini tidak ada lagi kata malas. Ya, ini nih yang 5 huruf ini kita hilangkan. Malas, M-A-L-A-S, malas. Kita hilangkan. Ya, jangan lagi kita malas. Kenapa? Karena kalau kita malas maka kita akan tertinggal. Ya, kita akan tertinggal. Ya, sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih adakah kita yang malas-malasan? Kalau kata ayat hafalan kita hari ini, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Coba. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Siapa yang punya pengetahuan, apalagi kaya akan pengetahuan, akan menyenangkan hati kita. Kenapa? Kita tahu, disuruh guru kerjakan ini nak, kita bisa. Disuruh orang tua, coba mama mau tes ini ya, kata mamanya, coba kerjakan ini, kita bisa. Wah, bangga sekali. Ya, kalau kita kasih tugas kita kasih tugas kita sama guru kita. Dikasih nilai 100, dikasih nilai A+, wah luar biasa, bangga. Lalu apalagi kalau anak-anak TK dikasih mewarnai, videonya lagi dikasih apa? Very good. Dapat bintang 3. Wah, hebat. Ya kan? Hebat sekali. Luar biasa. Dari kecil kita sudah punya pengetahuan. Dari kecil kita sudah kaya akan pengetahuan. Kita sudah kaya akan kata-kata. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Jadi tadi seperti saya bilang, orang yang hidup di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya hiduplah dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang bagaimana? Buah-buah yang baik. Kita punya kasih, sabar, ada kebaikan, ada kemurahan. Itu kan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Dan akan menyenangkan hati kita. Ya, orang-orang yang kaya akan pengetahuan akan menyenangkan hatinya. Luar biasa ya Tuhan baiknya ya. Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita, diberi kita kesempatan, gitu, ya, diberi kesempatan kita untuk bisa belajar di sekolah, atau sekarang belajar daring, belajar bersama orang tua, diberi kesempatan untuk memperkaya diri, kan gitu.
Bangga sekali kita, ya, bangga. Baik kali Tuhan kan. Kalau kaya kita pengetahuan, untuk menyenangkan hati kita pula itu dikasih Tuhan, ya kan? Bukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan guru, bukan hanya untuk menyenangkan orang tua, tapi menyenangkan hati kita. Luar biasa. Coba kalau hati kita senang, coba. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau enggak senang hati kita, enggak bisa kita tepuk tangan, ya kan? Anak-anak balita coba. Kalau dia enggak senang hati pasti dia mewot, dia cemberut. Tapi kalau dia senang hati, dia lari sana, dia lari sini. Kan gitu. Itu menandakan senang hati. Ya, menandakan senang hati. Jadi, sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ya, luar biasa. Lalu apa? Anak-anak remaja, ya. Anak-anak remaja ini, ya, up to date apa? Kalau sekarang kita tidak punya pengetahuan, kalau kita tidak mau belajar, kita akan pasti tertinggal. Kenapa? Zaman akan tetap berubah. Ya, zaman akan tetap berubah. Kalau dulu, ya, mungkin kita menulis. Sekarang apa? Tidak lagi menulis. Kita mempergunakan jari kita. Bayangkan saja kalau di laptop, ya, kamu mengerjakan tugas hanya mencari tik, tuk, tik. Mengetik, ya. Kalau umpamanya tugas 1 halaman atau 2 halaman, 3 halaman. Kalau begitu kapan selesainya? Jadi ini butuh juga latihan. Lalu apa lagi? Ada tugas-tugas, dibilang gurunya, di searching di internet, ya nak. Karena sekarang memang harus aktif. Karena guru sekarang tidak bertatap muka. Kalau kita tidak mengerti, maka kita yang cari. Jadi aktif, ya. Ada sekarang nama buku Solatif, solusi siswa aktif katanya. Jadi apa solusi siswa aktif? Harus memang dia yang mencari, ya. Harus mencari. Ketika ada tugas-tugas yang diberikan guru kepadanya, harus mencari di mana? Oh, aku harus mencari Google. Aku harus mencari apa? Oh, ada berita-berita. Harus kulihat di internet. Berita apa hari ini? Kan gitu. Ya. Mungkin ada. Oh ya, kata gurunya. Ya, sekarang buatlah satu cerita. Ya mungkin baru-baru ini yang untuk SMP, SMA. Baru-baru mungkin ada demo. Buatlah satu cerita. Ya, atau dibuatnya, buatlah satu makalah, atau ya kamu buat satu clipping tentang cerita, buat foto-foto orang demo itu di mana kita cari, ya, nggak bisa kita bilang saya nggak suka itu kan bukan pekerjaan saya, nggak bisa seperti itu, ya kan, sudah SMP, sudah SMA, ya kita harus searching, lalu apa? Kita print. Kan kita mau mendapatkan nilai yang bagus. Apa usaha kita? Ya kan? Harus ada usaha kita. Jadi memang harus update kalau sebagai anak remaja. Tidak bisa kita berpikir, ya sudahlah itu enggak hobiku, itu bukan pekerjaanku. Enggak seperti itu. Kan gitu. Jadi caranya ya tetap harus belajar. Harus tetap belajar. Mencari untuk menambah pengetahuan kita sehingga kaya pengetahuan, ya, kekayaan yang sudah disediakan Tuhan itu kita akan miliki. Kita akan miliki. Jadi jangan sudah Allah kita adalah Allah yang kaya, Allah yang sumber pengetahuan bagi kita, tapi kita tidak datang kepada sumber itu. Ya, jadi kita harus datang kepada sumbernya. Sumber pengetahuan itu adalah Allah sendiri supaya kita menjadi kaya. Tidak kaya otomatis, tapi harus datang kepada sumbernya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, anak tanggung, anak remaja, mari belajarlah terus. Tapi kuncinya satu, takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan itu akan menggerakkan, menjadi energi bagi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semangat untuk belajar. Ya, semangat untuk belajar. Mesti sekarang masih daring dari rumah.
tidak mengurangi semangat kita. Tapi apa? Wah, luar biasa. Sekarang kesempatan, kan gitu? Sekarang kesempatan. Kalau di rumah bisa saya banyak belajar. Bisa saya banyak baca buku. Saya bisa lihat searching internet. Nah, jadi nilai saya harus lebih daripada biasanya. Kan gitu? Anak-anak TK juga seperti itu. Sekarang ada waktu banyak bersama orang tua. Anak SD ada banyak yang tidak tahu, bertanya kepada orang tua. Kalau orang tua yang nggak tahu, lihatlah di Google. Kan gitu. Jangan hanya game online aja yang dilihat. Nah, jadi orang yang punya pengetahuan, dia tahu membedakan, oh ini penting bagi saya. Oh ini tidak penting. Yang penting kita tetap pelajari. Jadi berbahagialah kita punya Allah yang kaya, Allah yang luar biasa, yang mencukupkan kepada kita segala sesuatu, yang memberikan pengetahuan yang luar biasa bagi kita. Jadi tetaplah sukacita, sekolah minggu yang dikasih Tuhan, meski kita masih di rumah tapi tetap kita sukacita. Kita tetap berdoa agar virus corona ini cepat berlalu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Firman-Mu hari ini mengajar kami bahwasannya kami akan kaya pengetahuan. Tapi Tuhan kami tahu sumber pengetahuan itu Allah sendiri. Untuk itu kami mau Engkau memperlengkapi kami supaya kami menjadi anak-anak yang kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami datang dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan, menjadi anak-anak yang kaya akan pengetahuan. Dan kita mau respon firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, ajar aku, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, maki kataras padamu, kuatah payora senturu, ku ikutkan mas geluku, ikut pada di bata, datang makara makarna perah datang taswina jadi gelemanta. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan persembahannya. Ya, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita begitu baik kepada dalam kehidupan kita. Mari kita bawa korban kita, korban pujian kita bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian kita, kami bawa korban pujian.
korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Baiklah, kita sudah memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa dalam doa syafaat. Mari semuanya lipat tangannya untuk anak-anak balita. Duduk yang tertib ya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami telah menaikkan pujian kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini juga kami sudah mempersembahkan persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati ucapan syukur ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami sebagai saluran berkat bagi kami. Berkati usaha dan pekerjaannya Bapa. Berkati kesehatan orang tua kami semua. Dan berkati juga iman percaya mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, baik dari tingkat balita maupun sampai anak remaja. Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Meski sampai saat ini mereka masih belajar daring, tapi kami percaya Tuhan yang luar biasa yang memimpin kehidupan mereka. Mereka sehat-sehat. Begitu juga Tuhan buat anak-anak kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau memberkati obat yang diminumnya supaya dia bisa sembuh dan tetap sukacita. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona ini. Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu Tuhan, kerinduan kami boleh hidup dengan tenang, damai. Kami tidak ditakuti dengan virus ini. Untuk itu Tuhan, Engkau yang berkuasa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Baik para pemimpin kami dari tingkat presiden sampai tingkat yang terbawah. Tuhan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami. Kota Batam Tuhan tempat kami tinggal. Tuhan juga senantiasa yang memberikan damai sejahtera untuk kota kami. Mari Tuhan pulihkan ekonomi kota Batam ini. Tuhan untuk runggun kami GBKP Batam Center. Tuhan juga yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada BP Runggun, pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, guru sekolah minggu, multimedia, pemusik, semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan semua ini boleh dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Tuhan kami percaya, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Sehingga Tuhan kehidupan kami ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ampuni Tuhan kami dari segala dosa kami supaya kami tetap layak menerima berkat-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami datang dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kita dalam doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Sebagai pujian penutup kita angkat pujian kita, Yesus menginginkan daku. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Lagi ya, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.